Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqahana fid-din wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memupuk kembali batin kita dengan mensyukuri, dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kita nikmat iman dan Islam, dilimpahkannya rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita pada subuh kali ini masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita selalu berniat, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa lakum fid dharain, amin. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum kasratu khawfihim minallahi ta'ala fi hali bidayatihim wa hali nihayatihim, lakin fi hali bidayatihim minadzunubi wa khawfil adabi, wa fi hali nihayatihim khawful ijlali wa ta'zimi, wa man lazima khawfahum an nadam daruratan fi halatain. Akhlak yang kesembilan daripada akhlak para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan ulama-ulama salaf terdahulu, kasratu khawfihim minallahi ta'ala, memperbanyak ketakutan mereka dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, fi hali bidayatihim, pada awal-awal mereka mengenal akan batin, wa hali nihayatihim, dan setelah mereka mengenal akan batin mereka. Lakin fi hali bidayatihim, tetapinya pada awal-awal mereka kenal perkara hati, yang ditakutkan mereka itu mulai mana? Minad dzunubi, daripada dosa-dosa, wa khaufil adabi, dan takut daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan kepada keluarga beliau, termasuk anak beliau sendiri, supaya mereka ini memiliki rasa takut. Rasulullah pernah bersabda, ya Sofiyah ummatu Rasulillah, wahai Sofiyah, bibinya Rasulullah, Sofiyah. Wa ya Fatimah binti Muhammadin, dan Fatimah anaknya si Muhammad, kata Rasulullah. Angkiza ampusakuma minan nar, selamatkanlah diri kalian berdua, kata Rasulullah, daripada api neraka. Fa inni la ugni ankuma minallahi syai'a, aku selama-lamanya, kata Rasulullah, tidak merasa terkaya, tidak ada rasa bisa menyelamatkan kalian daripada keduanya, daripada kalian berdua, daripada Allah sama sekali.
Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan ketakutan supaya kita takut kepada Allah, bukan sekadar para sahabat, di dalam rumah tangga beliau sendiri pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan peringatan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman, aku pun kata Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa sedikit juga pun untuk menyelamatkan kalian. Tinggal pemilihan kita aja lagi. Rasa takut itulah, jadi kata ulama-ulama salaf dahulu di dalam kitab yang lain, qadru khaufika qadru ma'rifatika. Kadar takutnya kamu itu kepada Allah, itulah kadar atau ukuran kamu makrifat kepada Allah. Ukuran takutnya kalian itu adalah ukuran makrifat kalian kepada Allah. Bukan takut di sinilah kita banyak mengartikan takut. Takutnya orang awam itu takut siksanya Allah. Tapi kalau seseorang itu dekat dengan Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memandang lagi yang namanya takut dengan neraka. Karena orang yang sudah kenal dengan Allah itu otomatis akan disayangi Allah. Jadi orang yang disayangi Allah Ta'ala itu akan dihapus daripada hatinya takut dengan siksaan Allah, dan tidak mengharapkan lagi yang namanya surga. Itu keistimewaan orang yang sudah dikenalkan Allah kepada Allah. Kita tidak bisa berusaha lah supaya kenal dengan Allah Ta'ala, tidak bisa berusaha semampu apa juga pun tidak bisa kalau Allah sendiri pun yang tidak menarik kita untuk mengenal dirinya. Ini salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Apabila Allah menghendaki kita kenal kepadanya, maka kita akan dikenalkannya. Tidak bisa kita mengenal dengan sendirinya, tidak bisa. Ada beberapa jalan menurut ulama-ulama hikmah. Orang itu nantinya sebelum meninggal dunia akan diperkenalkan Allah kepada dirinya. Allah yang memperkenalkan diri, aku ini Tuhan kamu. Aku inilah yang menciptakan kalian. Aku inilah yang menjadikan rezeki kalian, yang menjamin rezeki kalian. Ada 5 golongan kata ulama arif billah, yang orang itu sekalipun ibadahnya sedikit, namun mereka akan ditarik Allah Ta'ala supaya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebab faktor nasab atau keturunan. Nah, ini istimewanya orang yang memiliki keturunan, mulai kakeknya lah, datuknya, dan terus sampai ke atas. Ada kemungkinan besar mereka itu, datuk-datuk mereka itu termasuk wali-wali Allah. Mereka selalu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Itu salah satu doa yang diamalkan supaya anak dan keturunan kita ini termasuk orang yang dipilih Allah. Mungkin tidak anak kita inilah, mungkin tidak anak kita, mungkin nanti cucu kita. Tidak cucu kita, buyut kita. Jadi ulama-ulama dahulu lah, kita tidak tahu di atas daripada diri kita. Dengan berkah doa-doa mereka, kita ini bisa selalu istiqomah beribadah, istiqomah menuntut ilmu agama. Ini termasuk berkah doa-doa orang dahulu. Nah inilah, jadi ada penyebabnya lah. Orang itu apabila memang ada keturunan daripada kekasih-kekasih Allah, tidak anaknya, cucunya, tidak cucunya, buyutnya, sampai ke bawah, itu pasti akan dijadikan Allah. Satu, ada faktor nasab atau keturunan. Orang itu suatu saat akan ditarik Allah Ta'ala dirinya
supaya kenal kepada Allah. Satu satu faktor. Faktor yang kedua, dengan sebab orang itu banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahaddu tahabbu. Saling berhadiahanlah kalian, maka akan saling mencintai. Dengan sebab kita bersolawat, kita berhadiah doa kepada Rasulullah. Nah, doa kita itu yang kita sampaikan kepada Rasulullah akan menimbulkan rasa cinta Rasulullah SAW, yang sehingga Rasulullah SAW mendoakan kepada Allah supaya diri kita ini diangkat untuk makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang banyak bersalawat, yang walaupun ibadahnya misalnya wajib-wajib aja nih lah, tidak mampu melaksanakan yang sunat, sudah karena faktor usia atau faktor, cuma salawatnya tidak lepas, salawat. Dua. Yang ketiga, faktor yang membuat seseorang itu ditarik Allah Ta'ala, dikenalkannya kita kepadanya dengan faktor mahabbatus solihin, mencintai orang-orang soleh. Nah, mencintai orang-orang soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa mawalah au muta'alliman au mu'alliman. Dunia ini dan seisinya, berarti termasuk diri kita sendiri inilah. Dunia dan seisinya, kata Rasulullah, mal'unun, dilaknat Allah. Kalau orang itu dilaknat, berdoa bagaimana jua pun tidak pasti akan dikabulkan Allah. Pasti tidak dikabulkan Allah. Itu prinsipnya adalah orang yang dilaknat Allah itu pasti doanya tidak dikabulkan Allah. Ad-dunya mal'unun mal'unun ma fiha, dunia ini dilaknat Allah, kata Rasulullah, dan yang di dalamnya juga pun akan dilaknat. Ila terkecuali tiga golongan, kata Rasulullah. Yang pertama, zikrullah, orang yang berzikir atau mengingat Allah. Selama kita tidak mau melatih kita ini berzikir, selama itu pula kita termasuk orang yang dilaknat Allah. Habis selesai sholat, assalamualaikum, bubar langsung. Tidak ada zikiran yang dibaca. Di rumah begitu lagi. Nonton bola Thailand dengan Indonesia 4-0 misalnya, itulah. Zikirnya tidak ada. Sekalipun orang Islam, apalagi orang-orang non-muslim, dilaknat Allah. Jadi landasan hidup kita supaya jangan hidup di dunia dilaknat Allah, dan kita pun dilaknat Allah, supaya tidak ingin demikian dan doa ingin selalu dikabulkan Allah. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah dzikrullahi wa mawalah. Zikrullah, mengingat Allah, wa mawalah, dan sesuatu yang ada kaitannya dengan mengingat Allah. Kalau orang ingat Allah, berarti ingatlah dengan dirinya, tidak ingat. Karena prinsipnya hidup di dalam dunia ini dua aja. Bila merasa diri kita yang ahli ibadah, berarti kita lupa dengan Allah. Bila kita melupakan kita ini ahli ibadah, berarti kita ingat Allah. Prinsipnya dua. Bila mengakui diri ada, berarti Allah Ta'ala tidak ada di dalam keilmuan. Nah, jadi kita kembali lagi, orang yang takut kepada Allah, inilah, itulah kadar daripada ma'rifatnya kepada Allah. Cuma takut di sinilah bukan takut dengan sebab takut nerakanya, bukan. Takut diadab Allah, bukan. Kalau orang tuh sudah sampai kepada perkenalan kepada Allah, kalau kita kenal tuh dengan teman akrab kita lah, kita punya teman akrab betul, sangat dekat, melebihi daripada saudara. Nah, takutnya kita dengan teman kita yang akrab ini, ketakutan kita tuh bukan dengan sebab
kita itu akan dipukulnya. Mustahil aku akan dipukulnya, ini karena teman akrabku. Ketakutan kita itu dengan teman akrab kita adalah takut berpisah, ya kan? Kalau kita nih sebagai orang awam sekarang nih lah, mengaji kesana kemari sudah, fikih sudah, tauhid sudah, yuk belajar tasawuf. Karena sahabat pun belajar tasawuf. Orang yang takut kepada Allah pada segi orang awam adalah takut dengan neraka supaya bisa mendapatkan surga. Itu takutnya orang awam kepada Allah. Adapun takutnya kita kepada Allah Ta'ala itu adalah takut terpisah dengannya. Kita dengan pacar kita misalnya nih lah, ketakutan kita dengan pacar kita itu bukan dari sebab setiap kali berjumpa kita dipukulnya dulu, tempelengnya dulu, bukan itu yang kita takutkan. Setiap ketemu kita dipintainya duit, tidak takut kita habis duit. Kenapa? Ini pacar kita, ini kekasih kita. Yang kita takutkan dengan pacar atau kekasih hati kita adalah di saat dia goodbye abangku. Nah, itu bahaya pian. Jadi jangan diistilahkan takut itulah takut di sini, takut dengan siksaannya. Jangan, ibaratnya kita masih jauh, berarti kita belum akrab, belum kenal betul dengan Allah. Yang kita takutkan itu tadi, kita tidak akrab, kita dipisahnya. Bila sudah berpisah, goodbye begini Pak, sakit hati. Masuk ke dalam surga, tidak bertemu kekasih hati kita, sakit hatilah, sakit hati. Sekalipun di surga itu ramai, tapi tidak sempurna ramainya orang di dalam surga tanpa hadirnya hadratullah, hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah istilah bahwasanya bukan kadar makrifat kita kepada Allah itu dengan kadar banyaknya kita takut dengan neraka, lalu menangis takut neraka, wahai Allah, takut neraka, wahai Allah Ta'ala. Bukan itu. Karena banyaknya orang-orang pendosa dimasukkan ke dalam neraka, masuk ke dalam neraka karena sebab dia kenal dengan Allah, diangkat lagi menuju surga. Ini orang yang ahli maksiat, apalagi orang ini sangat akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena demikian akrab dengan Allah itu melalui kita menghilangkan akuan diri kita. Itu aja lagi. Bila kita merasa mengakui kepemilikan sifat hidup di dalam diri kita, kita mengakui bahwasanya kita yang mengangkat takbir, yang membaca Fatihah, berarti kita mengambil hak prerogatif Allah, mengambil hak kudratnya Allah Ta'ala. Jadi bagaimana caranya? Nah, di sini baru kita kembali kepada pelajaran ilmu tauhid. Ada rahasia yang terkandung di dalam diri kita. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqa fatajallaitu minhu. Kuntu kanzan makhfiyan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi, suatu gudang yang banyak isinya. Ini istilah Allah nih lah. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Fa ahbabtu an u'rafa, aku cinta untuk dikenal. Fa khalaqtu khalqa, ku ciptakan makhluk, ya termasuk kita. Fatajallaitu minhu, kemudian aku bertajalli, aku bernampak sifatku di dalam diri manusia. Nah, jadi cari Allah Ta'ala di dalam sifat di dalam diri kita. Apa sifat Allah? Yang paling utama sifat Allah Ta'ala itu di antara 20 sifat, yaitu sifat hayat, sifat hidup. Nah, untuk mengenali Allah, kenali sifat hayat atau sifat hidup yang ada di dalam diri kita. Itu haknya Allah. Kalau ada sifat hayat di dalam diri kita, berarti itu sifat hayat Allah. Tinggal jangan diakui merasa hidup.
Bila kita tidak mengakui diri kita ini hidup, berarti kita telah mengembalikan miliknya Allah. Caranya bagaimana? Karena dengan adanya sifat hidup malah di dalam diri kita, semua pekerjaan apa jua pun pasti kita bisa laksanakan, yalah. Nah, tetapinya di sini kita banyak mengakui, merasa diri kita ini hidup, lalu karena merasa diri kita hidup inilah ada semena-mena, lalu berbuat yang salah-salah. Nah, di dalam sifat hayat malah, di dalam sifat hidup Allah yang ada dalam diri kita, itu ada lagi jalan jalan pengenalannya melalui melalui napas. Nah, di napas inilah kita ingin perlu akrab dengan Allah. Makanya setiap orang-orang sholat itu yang diperhatikan itu jangan terlalu memperhatikan bacaan, jangan terlalu banyak memperhatikan gerak. Karena kalau sampai memperhatikan gerak, nah timbul dalam hati sampean, aku juga yang hidup, aku juga yang menggerakkan, bahaya. Kita ini sebenarnya mati. Kalau tidak ada sifat hayat Allah Ta'ala, tidak akan bisa hidup. Fatajallaitu minhu, ku ciptakan makhluk, kata Allah dalam hadis kursinya, kemudian aku bernampak di sana. Nampaknya Allah Ta'ala di mana? Yaitu di dalam sifat hidup kita. Nah, di sini berarti mencari Allah Ta'ala adalah supaya akrab, supaya takut kita ini bukan takut karena siksaannya, tetapinya takut terpisah dengan dirinya. Napas kita ini, supaya jangan sampai beribadah itu ada dosa. Adakah ada orang yang beribadah itu berdosa? Ada, yaitu orang yang merasa dirinya beribadah. Kok kenapa dia itu bisa mengakui dirinya ahli ibadah? Karena dia melihat gerak tubuhnya ini adalah perbuatan dirinya. Kenapa dia merasa ini perbuatan dirinya? Karena dia merasa hidup. Jadi sifat hidup itu dijahirkan Allah Ta'ala melalui napas kita. Nah, jadi di dalam sholat itu kalau ingin mengembalikan kembali bahwasanya sesuatu itu tanpa izin Allah Ta'ala tidak bisa. Di saat kita mengangkat takbir, nah mengangkat beginilah, kita dahulukan dulu sifat Allah. Sifat Allah apa? Yang ada nampak di dalam diri kita, yaitu napas. Tarik napas dulu baru angkat takbir. Bila kita hendak ruku, hembuskan napas dahulu baru ruku. Setelah ruku itidallah, tarik napas dahulu pelan aja Pak, santai aja. Ibadah itu yang dinilai Allah Ta'ala itu mutmainnah, tenangnya. Tarik napas dulu baru sami Allahu liman hamidah. Nah, ini kan ruku lagi lah, mau turun lah. Hembuskan napas dahulu baru turun. Sujud inilah, sujud. Sebelum duduk antara dua sujud, tarik napas dulu pelan, baru duduk antara, dan begitulah seterusnya. Jadi yang kita perhatikan tuh penampakan atau kenyataan daripada sifat hidup Allah Ta'ala yang berada dalam diri kita. Insya Allah itu lebih menjauhkan kita daripada yang namanya was-was di dalam sholat ataupun tidak khusyuk. Nanti kalau kita selalu memperhatikan napas kita ini yang turun naik begini, nah yalah, insya Allah Pak, kita akan merasa akrab dengan Allah. Kalau orang itu akrab dengan Allah, inilah akrab dengan Allah, nanti batinnya tuh semakin kuat, tidak memandang lagi surga, tidak memandang lagi neraka. Yang aku takutkan adalah aku terpisah dengannya. Mulai sekarang kita akan akrab dengan Allah, jangan nanti. Khawatirnya kita ini nanti mau mengenal Allah Ta'ala, khawatir.